Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka amthilatun katsiratun 'ala al-ifta'i bighairi 'ilmin. Nah, di sini beliau akan memberikan contoh-contoh fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Ya. Fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Wa minha di antaranya annal maridah idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin an yutahhiraha yufti bi annahu la yusalli hatta yutahhir thiyabahu. Ya, coba lihat. Ada orang yang sakit. Ya. Yang orang yang sakit ini pakaiannya terkena najis. Ya, tanajjasat. Ya, thiyabuhu. Dan tidak mungkin dia bisa membersihkan atau mensterilkan pakaian itu dari najis. Akhirnya dia berfatwa. Apa fatwanya? Bahwa dia tidak akan sholat sampai pakaiannya suci. Sampai pakaiannya bersih dari najis. Paham fatwanya? Paham ya? Nah, orang sakit. Pakaiannya kena najis. Udah perlu diterangkan. Najis apa? Jelas najis. Nah, dan dia tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Akhirnya dia berfatwa. Tidak akan sholat. Iya, sampai pakaiannya bersih dari najis. Nah, benarkah fatwa ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi fatwa kadhibatun khati'atun batilatun. Ini fatwa dusta, salah dan fatwa yang batil. Nah, ada yang pernah mengalami kejadian kayak begini? Dia lagi sakit, di rumah sakit, pakaian cuman itu, ya, tidak bisa dia gerak untuk mengganti, ya, tidak bisa juga dia bersihkan. Maka dia pun berfatwa, ya, gimana mau sholat najis? Tidak bisa sholat, tidak ada najis di tubuh saya, di pakaian saya. Ya, nah, kalau buka baju, buka celana, kelihatan aurat. Nggak bisa juga itu. Ya, karena syarat sholat itu kan juga apa? Menutup aurat. Syarat sholat yang lain juga itu kan apa? Pakaian, tempat yang akan dia pakai sholat, ya, dan juga dengan dirinya, ya, 3 ini mesti steril dari najis juga. Ya. Akhirnya dia berfatwa tidak sholat sampai pada kondisi, ya, pakaiannya sudah bersih dari najis. Tapi ini fatwa yang salah, fatwa dusta dan batil. Ya. Nah, fal maridhu yusalli walau kana alaihi thiyabun najasah. Orang yang sakit itu dia sholat walaupun pada pakaiannya ada najis. Walau kana badanuhu najasan, walaupun di badannya juga ada najis. Idza kana la yastati' an yutahhira dzalik, kalau memang ia tidak mampu untuk mensucikan atau membersihkan najis tersebut. Paham? Ya? Ia tidak mampu, tidak bisa. Tidak bisa ganti pakaian, ia mungkin habis apa dan seterusnya, ada najis di tubuhnya atau pada pakaiannya. Selama dia tidak mampu untuk membersihkan itu semua, masuk waktu sholat, dia sholat dengan keadaannya.
Lianna Allah yaqul, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Fayusallil maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdiru alaih. Maka orang yang sakit dia melakukan salat sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kemampuannya. Yusalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambin. Ya. Yu'ma bi ra'sihi idza istata'a. Dia salat dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu dalam keadaan duduk, enggak mampu juga, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Kalau berbaring, dia berisyarat dengan kepalanya jika memang dia mampu. Ya. Fa illam yastati' aw ma bi'ainihi 'inda ba'd ahli al-'ilm fa illam yastati' al-ima'a bi'ainihi wa kana ma'ahu aqlah. Ya, wa kana ma'ahu aqlihi falyanwi al-fi'la biqalbihi wal yaqul al-qawla bilisanihi. Ya, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa berdiri, dia duduk. Nggak bisa duduk, dia baring. Dia berisyarat dengan kepalanya dia kalau memang dia mampu. Kalau tidak mampu berisyarat dengan ainihi, dengan matanya, ya. Kalau tidak mampu, maka dia berisyarat dengan matanya. Kalau nggak bisa berisyarat dengan kepalanya maksudnya, dia sholat dalam keadaan baring. Itu kalau dalam keadaan baring, ia berisyarat dengan kepala. Iya. Nah, posisinya dia apa? Apakah dia berdiri? Apakah dia duduk? Apa dia sujud atau ruku? Isyaratnya kepala. Ya. Kalau juga tidak, kalau kepala juga berisyarat dan kepala nggak bisa juga, dengan mata. Ya. Nah, dan ini adalah sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama, kata beliau di sini. Inda ba'di ahlul ilmi. Fa illam yastati al-ima bi'ainihi. Kalau dengan isyarat mata juga dia tidak mampu dan dia masih punya akal. Maksudnya masih sadar. Masih ingat keadaan sekitar. Dia masih tahu di tangannya ada impuls. Ya. Ini dia masih sadar, oh ini rumah sakit namanya. Itu lampu. Sebelah sini istri pertamanya, sebelah situ istri keduanya. Dia masih sadar. Ya, masih ingat. Masih bagus akalnya. Nah, maka dia meniatkan melakukan perbuatan dengan salat dengan hatinya. Ya. Dan dia berucap atau mengucapkan ucapan atau kalimat dalam salat dengan lisannya. Masalan, contoh, yaqulu Allahu akbar summa yaqra al-Fatihata was-surah summa yaqul Allahu akbar wa yanwi annahu raqi'. Contoh, dia mengucapkan Allahu akbar. Setelah itu dia membaca Al-Fatihah dan surah. Setelah itu dia membaca Allahu Akbar. Dan dia niat untuk ruku. Diniatkan. Allahu Akbar, niatnya ruku. Ya. Nah, dia niatnya untuk ruku. Ketika membaca itu. Summa yaqul sami Allahu liman hamidah. Lalu dia membaca sami Allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'a ruku'. Dan dia niatkan itu mengangkat kepalanya dari ruku. Summa yaqulu hakadha fis sujudi wa baqiyati af'ali shalah. Lalu dia mengucapkan itu ketika sujud dan pada semua bagian-bagian gerakan-gerakan di dalam ibadah salat. Yanwi al-fi'la alladhi la yaqdiru alaih. Yanwihi biqalbihi wa la yuakhir salata an waqtiha.
dia niatkan perbuatan yang dia tidak mampu untuk melakukannya, dia niatkan itu dengan hatinya, dan tidak dipending itu sholat sampai keluar waktunya, walaupun dalam kondisi yang sakit. Faham sampai di sini? Ya? Atau baru dengar yang seperti ini? Hah? Nah, iya. Wa bisababi hadhihi al-fatwa al-kadhibah al-khati'ah yamutu ba'dul muslimin wa hum la yusalluna min ajli hadhihi al-fatwa al-kadhibah. Coba lihat. Disebabkan fatwa dusta dan salah ini, sebahagian kaum muslimin meninggal, mereka dalam keadaan tidak melakukan sholat disebabkan fatwa dusta ini. Apa itu fatwa dusta tadi? Masih ingat fatwanya? Ya. Kalau sakit, pakaian ada najis atau badan ada najis, ya asalnya gimana? Asalnya gimana? Asalnya kalau dia mampu ganti pakaian, atau ada istrinya, dia bisa suruh ganti pakaian. Tidak bisa di sini, sebelah sini lagi. Ya. Nah, suruh ganti pakaian atau dibersihkan najisnya, baik dia atau orang lain. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak ada yang bisa membantunya, dia juga tidak bisa ke WC untuk bersihkan pakaian, ganti pakaian dan bersihkan najisnya. Kalau dia tidak mampu, maka dia sholat sesuai keadaannya. Ini yang benar. Adapun fatwa yang mengatakan bahwasanya, iya, kalau seseorang itu sakit, iya, dan di pakaiannya ada najis, maka dia tidak akan sholat sampai hilang najisnya. Ini fatwa dusta, ya, fatwa yang keliru, ya. Disebabkan fatwa ini, jemaah sekalian, banyak kaum muslimin meninggal dalam keadaan mereka tidak melaksanakan sholat. Iya kan? Sakit. Padahal sholat itu, ya, selama seseorang masih nginget, masih ada akalnya, ya, maka masih ada kewajiban. Kecuali kalau dia sudah linglung, tidak ingat apa-apa lagi, ya, itu namanya apa? Koma. Kalau sudah koma, dia nginget tidak? Antum pernah koma? Siapa yang pernah koma? Iya, kalau tidak ada yang pernah koma, apalagi titik. Nah, orang yang koma itu nggak ingat apa-apa, hilang akalnya. Ya. Tapi selama dia belum koma, dia masih ingat, akalnya masih berfungsi. Ya. 6, maka masih ada kewajiban sholat. Dengan apa? Dengan sesuai kemampuannya. Tadi sudah diterangkan. Ya. Lihat bagaimana ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu, ya, mengakibatkan apa? Banyak kaum muslimin meninggal dalam keadaan tidak sholat disebabkan fatwa yang salah tersebut. Ya. Walau annahum alimu annal insana al-maridah yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Seandainya mereka ini tahu, ya, mengilmui bahwasanya orang yang sakit itu dia sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya, ya. Nah, dan kalau mungkin sakitnya tersebut menyebabkan dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan tetap menjaga sholatnya.